Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mainkan, media interaktif pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sudah siap untuk menjadi warga negara yang baik? Yuk belajar bersama-sama. Hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh iptek, emang ada? Apa aja sih pengaruh iptek dalam kehidupan kita sehari-hari? Cek video ini yuk. Materi pada bab ini akan dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. C. Memahami konsep kewarganegaraan digital. Karena sekarang ini kita sudah masuk di era digital dan kita semua termasuk warga negara digital. Kita mulai dari poin pertama ya. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Penemuan teknologi pada abad ke-20 membawa perubahan besar bagi warga negara di seluruh dunia. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah, bahkan antar negara sekalipun menjadi semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dalam hitungan jam atau paling lama dalam hitungan hari. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kemajuan iptek saat ini sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia. Akan tetapi, tahukah kamu, kemajuan iptek memiliki dampak yang luar biasa bagi suatu bangsa, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Apa saja sih dampak positif dan negatifnya, dan di aspek mana sajakah? Yuk kita bahas bersama-sama. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada dasarnya banyak aspek yang berubah dengan adanya kemajuan iptek. Akan tetapi dalam kesempatan ini kita hanya akan membahas 4 aspek saja, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum pertahanan dan keamanan. Kita mulai dari yang pertama ya. A. Aspek politik. Kemajuan iptek identik dengan kemudahan mengakses, mendapat, dan membagikan informasi. Hal tersebut menjadikan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi di Indonesia menjadi lebih kuat. Dengan adanya keterbukaan informasi dan demokrasi, diharapkan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian juga dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam berdemokrasi, serta munculnya sikap yang bebas dan bertanggung jawab dari warga negara. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut, akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, jujur, dan adil. B. Aspek ekonomi. Perkembangan iptek yang terjadi saat ini semakin memudahkan negara Indonesia untuk memperkenalkan diri kepada dunia, menunjukkan apa yang ada di Indonesia, dan bekerja sama dengan negara lain. Hal tersebut tentunya berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dampak positif kemajuan iptek dari segi ekonomi antara lain: 1. Makin meningkatnya investasi yang menguntungkan bagi warga negara. 2. Terbukanya pasar internasional bagi produksi dalam negeri. 3. Meningkatkan efisiensi produksi. 4. Menyediakan dana untuk pembangunan ekonomi. 5. Meningkatkan kemakmuran rakyat. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek juga berpengaruh terhadap aspek sosial budaya. Munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat telekomunikasi telah memudahkan kita untuk mengetahui budaya-budaya dari belahan bumi lainnya, sehingga membuat warga negara menjadi lebih mudah untuk saling bertukar kebudayaan untuk kebaikan bersama.
Misalnya nih, ada orang-orang luar negeri yang melihat kebudayaan-kebudayaan kita yang ramah dan sopan. Mereka pasti akan berusaha untuk meniru kita. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Kemajuan iptek juga berpengaruh positif terhadap hukum, pertahanan, dan keamanan. Apa saja sih contohnya? 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan hak asasi manusia. Ini juga terkait dengan adanya nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Yang kedua, makin menguatnya regulasi dan pembuatan regulasi yang bermanfaat untuk rakyat. Ketiga, makin menguatnya tuntutan kepada aparatur negara agar lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil di dalam negara yang menjamin hak asasi manusia warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain memiliki pengaruh positif, kemajuan iptek juga memiliki pengaruh negatif. Hari ini kita juga akan bahas pengaruh negatif kemajuan iptek dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, A. Aspek politik. Kemajuan iptek dan globalisasi yang terjadi saat ini nyatanya juga berpengaruh pada tergerusnya ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila yang mulai terkikis dengan tumbuhnya paham liberalisme. Selain itu, kemajuan iptek dan mudahnya pertukaran informasi mengakibatkan munculnya paham-paham radikal serta terorisme. Hal tersebut juga menjadi dampak negatif yang tidak mudah untuk ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, tetaplah menjadi Pancasila dan pandailah dalam memilah informasi ya kawan-kawan. B. Aspek ekonomi. Selain memiliki dampak positif, kemajuan iptek juga memiliki dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Berikut merupakan beberapa contohnya. 1. Semakin banyak barang dari luar negeri yang masuk ke suatu negara dan mengalahkan barang dari dalam negeri. 2. Terlalu banyak investor yang masuk ke Indonesia dan menguasai aset Indonesia. 3. Kesenjangan sosial akibat perdagangan bebas. Yang keempat, ekonomi terlalu dikuasai pasar. Dan yang terakhir, koperasi makin sulit berkembang di Indonesia. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek telah merubah struktur sosial dan gaya hidup warga negara. Hal tersebut juga berdampak negatif dalam aspek sosial budaya. Berikut merupakan contoh-contohnya. 1. Munculnya gaya hidup mewah dan mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Munculnya gejala westernisasi atau kebarat-baratan. Yang keempat, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial. Dan yang kelima, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hati-hati ya. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Selain berdampak positif, kemajuan iptek juga memiliki dampak negatif dari segi hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif dari kemajuan iptek antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu stabilan nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan bangsa. Di era digital saat ini, kita harus menjadi lebih cerdas. Jangan sampai apa yang kita baca, apa yang kita posting, atau apa yang kita bagikan dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Baiklah, materi pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama pembelajaran pada hari ini. Pada dasarnya, kemajuan iptek memang memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Menjadi bermanfaat atau tidaknya kemajuan iptek bagi negara bergantung pada cara negara dan warga negaranya dalam memanfaatkan iptek. So, demi bangsa dan negara serta demi diri kita sendiri, mari menjadi warga negara yang melek digital.